Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Tidak terasa saudara, kita sudah di tanggal 2 bulan November, bulan kedua terakhir di tahun ini. Bulan depan kita sudah Natal. Waktu begitu cepat, tiba-tiba udah mau Desember dan mau Natal. Jadi kita melihat waktu yang ada tidak panjang saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Biarlah Tuhan memberi kita hikmat bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan sediakan, termasuk saat ini di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lihat Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dan silakan saudara boleh mengikuti dengan seksama. Dan pastikan saudara hanya buka Alkitab, gadget, lihat aplikasi Alkitab. Mari kita boleh dengar firman ini dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan berkata, berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Saudara, seorang pendeta mengunjungi satu tempat pertunjukan sulap yang dihadiri oleh ratusan orang. Dan para pengunjung yang mengikuti acara itu, mereka merasa sangat kagum, penuh dengan sorak-sorai, dan mereka menikmati permainan sulap yang dilakukan oleh tukang sulap. Beberapa di antara mereka itu teriak, hebat, hebat. Yang lain lagi berteriak, tambah lagi, tambah lagi. Tetapi saudara, si tukang sulap itu, dia membungkukkan badannya, dia tersenyum, memberikan tanda pertunjukan sulap sudah selesai. Pak pendeta juga ikut tepuk tangan, saudara, pada waktu dia mengikuti pertunjukan itu. Tapi selesai acara pertunjukan, Pak pendeta datang kepada tukang sulap. Dia bilang, pertunjukan kamu hari ini sungguh luar biasa menarik. Terima kasih. Lalu Pak pendeta bilang kepada tukang sulap, saya ini seorang pendeta. Saya suka mengkhotbahkan tentang hidup yang kekal. Tetapi pertunjukan sulap yang kamu berikan hari ini, itu jauh lebih menarik dari khotbah saya. Apa yang menjadi rahasia daripada kesuksesan kamu? Si tukang sulap bilang begini kepada Pak pendeta. Pak pendeta, sebenarnya kebenaran Injil yang Bapak khotbahkan itu mirip seperti sulap yang palsu. Tetapi permainan sulap yang palsu yang saya bikin ini, itu mirip seperti kebenaran yang real, seolah-olah itu asli. Itu jawaban tukang sulap. Sambil mereka tertawa, terbahak-bahak, saudara-saudara. Tentu saudara-saudara ini sebuah humor ya. Tetapi kalau saudara perhatikan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang tragis di dalam dunia hari ini. Yaitu adalah kalau kebenaran itu dianggap sulap, saudara. Dan sulap itu dianggap sebagai kebenaran. Itu kan sesuatu yang tragis dan juga menyedihkan ya, kalau andai kata itu terjadi. Dan justru memang di dalam dunia ini
Itu yang seringkali terjadi. Terbalik, saudara. Yang benar dianggap sulap, tapi yang nggak benar, yang palsu dianggap asli, saudara-saudara. Dan coba saudara-saudara kita perhatikan bahwa di dalam pelayanan misalnya seorang pendeta, saudara, memang punya tantangan yang berat. Menjadi pendeta itu kan bukannya sukses di atas mimbar seperti ini, saudara. Bisa menyampaikan firman Tuhan sehingga orang mungkin begitu tertarik. Tetapi saudara-saudara, bagaimana sukses di sini, tetapi juga harus sukses di bawah mimbar. Itu tantangannya, saudara. Jadi bagaimana apa yang bisa dikhotbahkan, tapi juga bisa dilakukan di bawah mimbar, saudara. Dan itu tantangan buat setiap pengkhotbah di tempat ini, termasuk saya. Tetapi tantangan seperti ini, saudara-saudara, bukan dialami oleh pendeta saja. Tetapi setiap orang Kristen sebenarnya diperhadapkan dengan ujian dan cobaan seperti ini. Bagaimana kita yang ada di dalam ruang ibadah ini, saudara-saudara, punya satu kehidupan yang begitu baik, tapi ketika nanti ada di luar gereja, bisa menampilkan hal yang baik, seperti yang kita tampilkan di sini. Jadi bagaimana Anda yang begitu saleh di tempat ini, tapi di luar sana Anda juga sangat saleh. Kalau Anda begitu saleh di dalam ibadah, bagaimana Anda begitu saleh juga di tempat bisnis, di kantor, di tempat kerja, di tempat kuliah. Kalau Anda misalnya suka memposting ayat firman Tuhan, dan bagaimana kebenaran itu juga Anda hidupi, sehingga bukan hanya Anda posting melalui status, melalui media sosial. Nah, saudara, ini adalah panggilan kita sebenarnya. Kalau andai kata terbalik, maka saudara itu yang disebut sebagai kemunafikan. Nah, saudara, mempercayai Injil dan menghidupi Injil itu harus ada dua-duanya dalam hidup kita sebagai murid Kristus. Jadi bukan hanya saja kita tahu di dalam pikiran, tapi juga disertai, dibuktikan dengan tingkah laku. Kalau tidak, berarti terbalik. Terbalik berarti itu kemunafikan, saudara. Karena kita hanya tahu, tapi gak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, saudara-saudara, misalnya ya, karena kemunafikan itu kan menampilkan yang berbeda. Jadi apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu kemunafikan, saudara. Tidak sesuai dengan apa yang diimani, dengan apa yang terlihat. Misalnya, ada orang bisa pura-pura saleh di luar rumah, tetapi bisa jahat sekali di dalam rumah. Banyak anak-anak yang begitu mungkin menyaksikan hidup orang tua mereka. Saleh di luar, tapi di dalam jahat. Kalau di film-film sinetron, terkadang kita suka menyaksikan seperti ini, saudara ya. Ada orang mungkin, saudara, pura-pura begitu dermawan di depan umum. Tetapi sebenarnya, saudara, dia sangat pelit terhadap karyawannya barangkali. Atau mungkin dia sebenarnya seorang yang sedang mengeruk lebih banyak. Dia seorang koruptor. Nah, tentunya saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk keluar dari kemunafikan ini. Kita diselamatkan supaya kita membuang sikap hipokrit, sikap kepura-puraan, kita singkirkan dari kehidupan kita. Kita diselamatkan supaya kita punya hidup berintegritas. Integritas, apa yang kita katakan itu seturut dengan yang kita lakukan. Kemunafikan itu adalah apa yang kita katakan tidak sesuai dengan yang kita lakukan. Itu kemunafikan. Dan Tuhan panggil kita untuk hidup berintegritas, otentik. Apa yang kita tampilkan itu sesuai dengan apa adanya kita. Jadi tidak pakai topeng, tidak memakai hal-hal yang palsu, kita menampilkan apa adanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang berintegritas itu tidak mudah apalagi di zaman ini. Hidup otentik apalagi di zaman ini sangat tidak gampang. Karena seringkali orang tidak bisa menerima keberadaan dirinya dengan mudah, saudara-saudara.
Pingin tampil lebih dari yang lain. Pingin tampil, apalagi mungkin di media sosial, saudara-saudara. Makanya kalau lihat di media sosial rata-rata nggak ada orang jelek. Rata-rata orangnya cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Tapi apakah itu sesuai dengan di dunia nyata? Belum tentu, saudara-saudara. Karena di sana bisa dipoles, tapi di dunia nyata itu berbeda. Nah ini tantangan, saudara. Makanya kalau kita perhatikan ya, Rasul Petrus, Kefas, yang namanya, nama yang lainnya saudara Kefas, seorang hamba Tuhan yang sebenarnya begitu besar. Ini hamba Tuhan besar, sangat dihormati, sangat senior dari Paulus. Dan sangat jadi panutan bagi orang-orang Yahudi. Tetapi saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana hamba Tuhan yang besar ini pun, seorang pendeta yang besar bisa jatuh dalam kemunafikan. Maka Paulus berkata ketika waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentang dia. Kenapa? Dia punya kesalahan. Kesalahannya apa? Kemunafikan. Saudara, Kefas ini bukan gak mengerti soal Injil. Dia paham sekali tentang firman Tuhan. Dia pengkhotbah, dia pemberita Injil, saudara-saudara. Tetapi dia sendiri ditemukan jatuh di dalam soal kemunafikan ini. Bayangkan saudara-saudara. Jadi gak ada yang kebal loh. Kita ini punya peluang untuk bisa munafik. Baik saudara termasuk saya. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan Kefas? Di dalam ayat 12 dikatakan, karena waktu dia datang saudara, sebelum beberapa kalangan dari Yakobus itu datang di Antiokhia, Petrus itu kan dikatakan makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Berarti yang tidak bersunat ini kan orang non-Yahudi. Tapi kemudian setelah mereka datang, rombongan dari Yakobus itu, dia undurkan diri, dia menjauhi diri, karena apa? Dia takut dengan mereka yang bersunat. Jadi ini persoalannya, kalau kita lihat memang kenapa sih makan sehidangan itu jadi problem yang besar. Nah sebenarnya makan sehidangan itu sudah bisa diartikan ya memang makan bareng-bareng. Tapi juga bisa diartikan misalnya mungkin karena makan sambil mungkin ada pergaulan ya dengan orang-orang itu ya saudara ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya itu adalah kenapa sampai Petrus mau mengundurkan diri dan menjauhi mereka. Kenapa dia begitu takut saudara-saudara? Sebenarnya Petrus ini kalau kita lihat ya, selain dia mengkhotbahkan Injil, dia juga sangat paham bahwa sebenarnya orang lain itu kan sangat begitu dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya orang Yahudi saja dikasihi oleh Allah, tapi juga orang non-Yahudi. Yang bersunat, yang tidak bersunat pun begitu dikasihi Tuhan. Apalagi dia pernah mendapat penglihatan. Dia sangat paham soal ini ya. Tapi herannya di dalam bagian itu, dia mengundurkan diri, dia menjauhi karena dia takut. Bayangkan, ini seorang yang sangat dihormati, tapi melakukan hal seperti ini. Jadi memang kita sadar saudara, antara orang Yahudi dan non-Yahudi itu ada pertentangan. Di dalam urusan makan saja mereka berbeda. Non-Yahudi bisa makan yang haram, tapi orang Yahudi nggak boleh saudara. Orang Yahudi itu punya tata cara bagaimana mereka mencuci tangan, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka melakukan ini dan itu. Semua punya aturan. Bahkan orang Yahudi nggak boleh datang di rumah di kalangan orang non-Yahudi. Memang ada tembok yang besar di antara kedua ini. Tetapi saudara-saudara, yang sangat mengherankan itu adalah karena Petrus di dalam bagian ini, dia mengundurkan diri, menjauhinya, bahkan dia takut. Dan Paulus melihat ini adalah sebuah kemunafikan yang luar biasa. Saudara, berarti ada persoalan yang sangat serius sebenarnya di dalam hal ini. Karena ini bukan sekedar persoalan makan. Ini bukan sekedar persoalan orang mau makan, minum, bergaul. Ini persoalan terkait dengan kebenaran Injil. Makanya Paulus itu berkata ya, ketika dia melihat mereka itu kan kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Saudara, saya sudah mengkhotbahkan dari pasal 1 sebelumnya. Kalau kita lihat, saudara mengikuti dan mengingat, Paulus sangat menjunjung tinggi tentang Injil Kristus.
Dan Paulus sangat menekankan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Injil dan tidak ada di dalam hukum Taurat. Maka ketika saudara problem ini diangkat kembali, ini menimbulkan sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang jadi bingung, saudara-saudara. Orang menjadi akhirnya melihat, oh ternyata di dalam Taurat juga ada keselamatan. Dan itu yang dipertontonkan sebenarnya oleh Petrus di dalam tindakannya. Jadi seolah-olah dia membuat perbedaan, saudara. Sementara Paulus sangat tegas sekali bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi tindakan Petrus membuat Injil yang sejati ini menjadi maknanya berkurang. Bahkan akhirnya orang lain bisa terseret di dalam sebuah kesalahan. Makanya kalau kita lihat, saudara, ketika Petrus itu mengundurkan diri, menjauhi diri, dia takut. Orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Jadi bahaya dari kemunafikan itu sebenarnya dampaknya besar. Mempengaruhi iman orang lain, mempengaruhi tubuh Kristus. Dan dikatakan, saudara, Barnabas pun ikut terseret. Artinya apa? Tubuh Kristus yang tadinya begitu utuh, akhirnya bisa terpecah. Bisa merusak keutuhan kesatuan tubuh Kristus. Kalau orang di dalam satu komunitas, dia munafik, saudara. Makanya banyak orang mungkin berkata, saya udah gak mau ke gereja. Karena orang-orang gereja itu orang munafik. Nah, saudara, itu menjadi batu sandungan. Jadi orang kalau hidupnya tidak sesuai dengan Injil, saudara, dia menjadi batu sandungan. Saya gak mau menjadi Kristen. Hidup mereka yang mengenal Tuhan, gak ada bedanya. Padahal saudara-saudara, kalau kita lihat, mengikut Tuhan, punya kualitas kehidupan yang lebih baik. Di dalam kita mentaati Tuhan. Di dalam kita memuliakan Tuhan. Karena orang yang mengenal Tuhan, saudara, itu ada bedanya dengan orang yang gak mengenal Tuhan. Apa bedanya salah satunya? Orang yang mengenal Tuhan, dia benar-benar tahu siapa Tuhannya. Bagaimana dia bersyukur kepada Tuhannya. Bagaimana dia memuliakan Tuhannya di dalam hidup ini. Itu orang yang mengenal Tuhan. Dia tahu siapa penciptanya. Bagaimana saya menghormati Allah pencipta langit dan bumi, juru selamat saya. Itu bedanya. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak melakukan itu di dalam hidupnya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan hidup dalam kemunafikan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan melakukan seenaknya. Dia tidak peduli hukum Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia sangat tahu apa panggilannya dalam dunianya berdosa, untuk bersyukur memuliakan Allah. Saudara, ini perbedaan yang sangat besar. Ini bukan perbedaan yang kecil. Itu sebabnya mungkin orang itu begitu diberkati oleh Tuhan, begitu kaya, begitu sukses. Tapi kalau dia kenal Tuhan, dia akan bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada dia. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan berkata, ini aku dapat karena kekuatanku, kehebatanku. Dia tidak bersyukur kepada Tuhan, dia hidup dalam keangkuhan dan kesombongan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, saudara, dia akan kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Ini perbedaan yang sangat besar. Makanya saudara, ketika kemunafikan ini terjadi, Paulus langsung menegur Petrus. Memang dia tegur di depan umum, saudara. Mungkin kita berkata, wah ini gak tahu sopan santun. Tapi saudara, ini memberi pelajaran besar. Kenapa? Karena orang-orang sudah terpengaruh. Maka ditegur di depan umum, saudara. Ini jadi pembelajaran. Karena Injil lebih penting dari kehormatan manusia. Maka dia menegur Petrus. Karena saudara, menghidupi Injil bukan hanya di dalam otak, tapi juga harus mempengaruhi tindakan kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita memperhatikan 6 hal di dalam perikop ini. Yang pertama, saudara, mengerti Injil bukan jaminan menghidupi Injil. Dan itu yang terjadi dengan Petrus, Barnabas yang sangat paham Injil. Bagaimana dengan kita hari ini? Saudara, mengaku percaya kepada Tuhan,
itu tidak sama dengan Anda betul-betul menghidupi iman itu. Sekali lagi saudara, Anda mengaku percaya itu tidak sama dengan Anda benar-benar menghidupi iman itu. Itu sebabnya kenapa kemunafikan itu seringkali terjadi dalam hidup kita orang Kristen. Anda mungkin berkata, aku percaya Tuhan. Tapi apa buktinya? Apakah kelakuan Anda selaras dengan pernyataan Anda itu? Saudara, misalnya ya, Anda mungkin benar-benar di kantor itu mengerti sekali ada sesuatu yang salah. Tahu. Tapi apakah Anda berani berkata itu salah misalnya? Belum tentu. Mungkin Anda takut kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan. Misalnya gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang ini saudara. Tetapi di dalam kita beriman saudara, bukannya sekedar kita tahu, tapi bagaimana tindakan kita. Makanya saudara-saudara kalau kita lihat misalnya ya, kita mungkin rajin itu posting ayat firman Tuhan. Itu kan hal yang baik menurut saya sih. Posting ayat firman Tuhan. Saya juga sering melakukannya. Tujuan saya adalah buat diri saya dan saya rindu orang lain diberkati. Itu. Tetapi saudara, kalau misalnya kita suka posting firman Tuhan, tapi kita punya hidup yang gak beres, maki-maki orang, bohong sana dan sini, itu kan gak selaras ya, gak selaras. Nah itu kan salah satu bentuk dari kemunafikan. Misalnya mungkin Anda berkata, saya betul-betul percaya sama Tuhan. Tapi bagaimana sikap Anda terhadap tradisi-tradisi yang diwariskan, yang kita hidup di dalamnya, saudara. Dengan mungkin keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Kita semua punya tradisi masing-masing. Dan banyak tradisi yang kita wariskan ini gak sesuai dengan firman Tuhan. Di kampung saya, saudara-saudara, ketika orang meninggal, waktu saya kecil saya sangat, karena saya gak paham ya, saya baru paham sekarang. Tetapi dulu di kampung saya kalau ada orang meninggal saudara-saudara, maka orang yang sudah meninggal itu maka kemudian saudara setelah dikubur 4 hari, udah dikubur nih 4 hari. Hari yang keempat dia akan kemudian itu orang-orang sudah berkumpul, orang kumpul dan kemudian saudara arwahnya dipanggil. Dan cara mengetahui arwahnya itu adalah di depan rumah misalnya di tangga di bawah situ dikasih abu. Setelah diabuin, lampu semua dimatiin, lalu diundang dia datang. Disediain dia makanan. Makanannya macam-macam. Ada rahang babi udah pasti. Pokoknya macam-macam lah. Ada ayam, ada buah di situ. Dia dipanggil, silakan makan. Nanti habis itu dinyalai lampunya. Kelihatan tuh ada telapak kaki. Pertanyaannya adalah orang Kristen boleh nggak tradisi kayak gini? Sekarang sih udah gak ada. Tapi itu tradisi dulu yang waktu saya kecil pernah menyaksikan dengan mata saya sendiri. Saudara ini kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan banyak lagi tradisi misalnya hari ini saudara. Kita yang mungkin sudah di dalam Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita dihadapkan dengan tradisi ketika ada orang meninggal. Kita tahu ada ritual-ritual yang banyak dilakukan. Dan terkadang kita tidak paham, mungkin asal ikut-ikutan saja ya, pegang hio gitu. Padahal itu sudah ritual loh saudara. Dan ritual itu sudah ada pekerjaan roh di sana. Bukan roh Tuhan tentunya. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah saudara-saudara, kita dipanggil hidup berbeda. Kalau enggak saudara, kita itu yang disebut sebagai kemunafikan oleh Paulus dalam bagian ini. Saudara, sumber kemunafikan itu adalah tidak merasa aman. Itu masalahnya. Banyak orang gak merasa aman, makanya udahlah saya ngikutlah. Gak tenang, ya udahlah, pokoknya saya apapun saya juga mau ini. Kenapa? Karena rasa aman
tidak diperoleh secara penuh di dalam Injil yang dia percayai. Jadi rasa aman diletakkan di dalam identitas. Sama seperti Petrus. Rasa aman dia di dalam identitas dia sebagai orang Yahudi. Itu rasa amannya. Bukan di dalam Injil Kristus. Rasa amannya itu adalah pada kedudukan dia, pada status dia sebagai orang Yahudi yang sangat terhormat. Makanya dia menjauhkan diri, mengundurkan diri. Dia takut, saudara-saudara. Rasa amannya ada di mana? Dalam statusnya. Di dalam zaman sekarang rasa aman itu didapatkan dari mana? Banyak, saudara. Ada orang meletakkan rasa amannya juga di dalam jabatannya, di dalam mungkin kedudukannya, atau di dalam hartanya, atau di dalam lingkungannya, atau apa, saudara. Rasa amannya tidak diletakkan, tidak digantungkan di dalam Tuhan, sumber rasa aman yang sejati. Padahal, saudara, kalau kita perhatikan, Injil Kristus itu telah memberi kita rasa aman. Allah itu telah menyatakan kasih yang memberi perlindungan kepada kita. Kita dapat rasa aman dari mana sih? Dari kasih Allah. Telah menerima kita apa adanya. Kita orang berdosa, orang bersalah, orang yang munafik, tapi dikasihi oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Engkau pasti aman di sini. Tapi persoalannya, saudara, kita seringkali gak menaruh rasa aman sepenuhnya di dalam kasih Allah. Di dalam Injil Kristus. Kita meletakkan rasa aman kita kepada apa yang menjadi nilai-nilai yang dianut oleh dunia ini. Serah itu sebabnya kenapa, saudara, banyak anak nakal. Kenapa banyak anak memberontak. Bahkan kenapa banyak anak kehilangan arah dirinya. Salah satunya tidak menemukan rasa aman yang sejati di dalam Injil. Maka kemudian mencari rasa aman di luar. Dan dia menemukan rasa aman mungkin ketika dia ikut kelompok geng ini misalnya. Rasa amannya ada di dalam kelompok geng ini. Makanya anak-anak muda itu, anak remaja suka berkelompok, punya geng, saudara. Bisa lakukan ini, lakukan itu. Krisis identitas. Padahal, saudara, identitas kita sudah ada di dalam Kristus. Harusnya kita udah aman, udah tenang di sana. Orang, saudara, sumber kemunafikan, ya, orang yang munafik, sumbernya itu tidak mau ribut. Ini dilakukan oleh Barnabas. Ya udahlah, dia rela kompromi. Ikutan juga, dia terseret juga dalam kemunafikan ini. Jadi nggak berani konfrontasi, nggak berani mengutarakan pendapatnya. Takut timbulkan konflik. Ya udah kompromi jadinya. Dan ini yang sering kali terjadi. Kenapa kemunafikan terjadi, saudara? Karena rasa aman, tidak mau ribut. Dan kita melihat, saudara, kemunafikan itu menghalangi pemberitaan Injil. Tidak menjadi kesaksian yang baik. Merusak gereja Tuhan. Bahkan bisa menimbulkan perpecahan di anggota tubuh Kristus. Makanya, saudara, kita perlu hati-hati kalau mulut kita di sini memuji Tuhan. Benar nggak ketika di luar sana ketemu ngopi dengan teman-teman kita, betul nggak mulut kita memuji Tuhan? Atau jangan-jangan kita sibuk gosip. Gosip sana sini, gosipin orang lain. Gosipin tetangga. Gosipin rekan pelayanan. Gosipin gereja. Gosipin apa gitu, saudara. Serah itu merusak tubuh Kristus. Merusak. Itu kemunafikan. Kita mesti berubah, saudara-saudara. Berubah. Kemunafikan menghalangi pemberitaan Injil. Tidak menjadi kesaksian yang baik. Maka akar kemunafikan dari mana? Dari hati manusia. Tuhan Yesus pernah menegur orang ahli Farisi, maksudnya orang Farisi dan ahli Taurat. Dia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tapi sebelah dalamnya putih, penuh dengan tulang belulang. Wah, saudara, itu kan tajam sekali kalimatnya. Jadi putih di luar, kuning di dalam. Tertib di luar, kacau di dalam. Bersih di luar, kotor di dalam. Sukses di luar, gagal di dalam. Hidup pura-pura. Itulah hipokrit kemunafikan. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang perlu kita lakukan, kalau kondisi hati kita seperti itu,
Maka yang perlu kita lakukan adalah kalibrasi hati. Kalibrasi hati itu berarti kita perlu mengecek hati kita. Memperhatikan hati, mengukurnya, mendiagnosa apakah itu hati ini udah menyimpang dari Injil. Kalau menyimpang saudara, maka kita harus ambil tindakan cepat. Kembalikan hati kita sesuai Injil, sesuai firman. Kalau tidak saudara-saudara, kita akan terus tinggal dalam kemunafikan. Maka saudara-saudara, yang perlu kita lakukan orang Kristen adalah mari cek hati kita masing-masing. Mari saudara, silakan ngecek diagnosa, introspeksi diri masing-masing hari ini. Dan bagaimana membereskan hati yang seringkali dikuasai kemunafikan. Saudara, membiarkan Injil Kristus itu adalah supaya meresap ke seluruh area hidup kita. Sehingga tidak hanya saja mempengaruhi pikiran kita, tapi seluruh area hidup kita dipengaruhi oleh Injil. Kegagalan Petrus itu adalah ketika dia paham Injil, tapi masih ada area tertentu di dalam hidupnya yang belum dipengaruhi oleh Injil. Saudara, biarlah kita betul-betul membiarkan Injil Kristus mempengaruhi kehidupan kita. Membiarkan firman ini memenuhi hidup kita. Tadi lagu yang kita nyanyikan bagus sekali. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu bekerja. Saudara, tadi waktu aku doa, saya memikirkan betul enggak kita rindu Tuhan bekerja, Roh Tuhan bekerja, firman Tuhan bekerja, menyadarkan kita, dan firman Tuhan itu kita biarkan bekerja, menguatkan kita untuk menjadi umat Tuhan yang keluar dari kemunafikan, hidup di dalam integritas, otentik, konsisten, apa adanya. Saudara, apakah itu terjadi dalam hidup kita? Saudara, saya merindukan itu betul-betul jadi pengalaman rohani kita hari ini. Saya waktu hari Jumat yang lalu, malam-malam saudara, jam 11:30 sampai jam 12:30, hari Jumat malam, saya nonton ibadah penghiburan dari Pendeta Solomon Tong, kakak Pendeta Stephen Tong yang di Surabaya, saudara. Hari Sabtu kemarin kalau nggak salah sudah dikubur ya, kalau nggak salah, apa kremasi, saya nggak ngikuti lagi, tapi malamnya saya ikuti. Nah, pas yang khotbahnya itu Pendeta Stephen Tong. Nah, waktu dia khotbah, saya dengar saudara, saya sangat dikuatkan secara rohani, betul-betul. Saya diberikan satu kekuatan yang luar biasa. Dan ada beberapa hal yang dari sharing dia itu saya coba bagikan ke kita. Salah satunya saudara, ketika bulan Mei kemarin dia pergi ke Korea, maka dia bilang di Korea itu gereja yang terkecil itu adalah, kalau GRI ini kan nampung 6.000. Tetapi kalau di Korea saudara, 6.000 kayak begini ke bawah itu gereja kecil di Korea. Kalau di Indonesia mungkin itu gereja besar banget ya. Tapi di sana enggak. Nah, dia kaget saudara, waktu dia sampai, kemudian dia diminta oleh pendeta untuk bawakan renungan di doa pagi, bawakan khotbah. Lalu dia sudah bersiap-siap pakai jas. Waktu dia ikut doa pagi, saudara, tahu enggak yang hadir? 8 orang. Bukan 8 orang. 8.000 orang. Doa pagi jam 6 sampai setengah 8 pagi. Waktu saya dengar, saya merinding saudara-saudara. Itu doa pagi loh. Ini bukan ibadah kayak gini loh. Ini bukan ibadah hari Minggu. Doa pagi, Sabtu pagi. Orang mungkin lagi enak-enaknya tidur, tapi 8.000 orang datang berdoa mendengarkan firman Tuhan. Wah saudara-saudara, saya berpikir di mana jemaat Tuhan ketika ada doa pagi di gereja? Di mana saudara-saudara ketika doa Sabtu pagi di gereja ini ada, saudara-saudara? Apakah Anda sedang tertidur? Apakah Anda tidak ingat Tuhan untuk Anda datang berdoa bersandar kepada Dia, saudara-saudara? Dia sharing lagi, saudara-saudara. Saya sangat kaget. Dia bilang ketika dia naik
taksi semacam Grab di sana ya. Lalu Pak Pendeta itu ketika mereka turun saudara, dia mengatakan, ini penatua yang sangat baik, sopir taksi. Penatua yang sangat baik. Pak Tong pikir, baiknya apa ya? Begitu. Pak Pendeta itu cerita, dia sudah membaca firman Tuhan 67 kali. Pak Tong bilang, saya sudah pendeta, masih belum membaca 67 kali firman Tuhan seperti penatua ini. Surat orang ini begitu mencintai firman Tuhan. Maka sudah pasti saudara hidupnya dipenuhi oleh Injil. Hidupnya pasti dikuasai oleh Injil, sudah pasti. Dia mengalami apa yang kita sebut sebagai kalibrasi hati. Pasti dia akan dikoreksi, dipenuhi sehingga dia betul-betul mau hidup, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita betul-betul mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya? Atau saudara, kenapa engkau mungkin selama ini begitu sibuk dengan gadget, dengan handphonemu? Mengapa engkau tidak punya waktu membaca Alkitab 10 menit setiap hari merenungkannya? Kenapa engkau bisa punya waktu berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam untuk gadgetmu? Tapi engkau tidak punya waktu mendengarkan suara dari Tuhan. Saudara, kalau tidak saudara, kita terus hidup di dalam kemunafikan kita. Engkau ngaku orang Kristen tapi engkau tidak berdoa. Engkau ngaku orang Kristen tapi engkau tidak membaca firman Tuhan. Engkau mungkin ngaku orang percaya tapi engkau terlibat dengan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Engkau mungkin mengaku orang percaya tapi engkau tidak menunjukkan hidup yang berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tapi hari ini Tuhan panggil kita. Kita harus tunjukkan, memperlihatkan, menyaksikan kepada dunia kita percaya Injil dan kita hidup di dalam Injil. Mungkin selama ini kita telah jatuh berulang kali. Tapi hari ini saudara, jangan sedih dan kecewa. Kalau memang engkau telah jatuh, engkau telah hidup dalam kemunafikan, engkau telah hidup di dalam dosa, saudara, kasih dari Kristus adalah kasih yang baik, yang dapat menolong, memulihkan kita. Injil Kristus menyembuhkan. Injil Kristus memulihkan. Injil Kristus memperbaharui dan memberi kita kemenangan. Ini kabar sukacitanya. Seberapa besar kita berdosa, seberapa besar kita munafik, seberapa besar kita tidak taat kepada Tuhan, tetapi saudara-saudara, ingat selalu ada pengharapan Injil Kristus. Maka hari ini mari kembali kepada Tuhan. Berikan hidup kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan Injil-Mu. Selama ini mungkin ada bermain-main, ada kompromi. Tapi katakan, Tuhan, hari ini dan seterusnya aku mau taat dan komitmen. Tuhan, mungkin selama ini aku memang jatuh bangun, tapi aku mau berdiri menghadapi cobaan dan godaan dunia dengan bersandar kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sumber kekuatan pertolongan kita. Tantangan, kesulitan selalu ada di dalam dunia. Tetapi Allah, Injil Kristus yang menyelamatkan tidak pernah tidak membiarkan. Dia terus setia memelihara, menopang dan menolong supaya hidup kita jadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari saudara, seperti lagu firman Tuhan ini, satu lagu yang sangat indah menyentuh hati saudara. Dan lagu ini saudara, lagu yang baik. Kata-katanya, liriknya sangat bagus. Saya harap kita boleh mendengarkannya. Saya putarkan sebentar. Minta tolong mic ini boleh dinyalakan. Minta tolong mic ini dinyalakan. Kau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan, untuk belajar dari
Setiap kita punya masa lalu. Setiap kita pernah jatuh. Di masa yang telah lalu. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan yang terus sediakan kekuatan untuk kita bangkit, untuk kita terus mencoba melangkah menggenapi kehendak Tuhan supaya Dia dimuliakan dan kita bertumbuh seperti dalam keserupaan dengan Kristus. Meskipun ku jatuh berulang kali, ini mungkin gambaran dari hidup kita yang seringkali jatuh berulang kali. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang memberi kita kekuatan. Biarlah kasih Kristus mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan iman yang telah Tuhan berikan. Kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Mari saya undang kita tundukkan kepala.